Halo Busu, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi sekaligus mereview itu mobil customer saya yang digarap interiornya di AG Jok Gading Serpong. Nah, kalau misal kalian pengen bikin interior, kalian tuh bisa ke AG Jok Gading Serpong atau ke AG Jok Semarang. Nah, kebetulan Innova ini itu akan kita full restorasi di bagian, bukan restorasi tapi bener-bener dress up. Jadi interiornya kita bakal bikin full black lagi seperti Innovanya Ridwan Hanif, tapi kali ini berbeda karena untuk interiornya itu kita pakai warna hijau gitu. Nah, kalau kalian tahu warna hijau itu dipakai di Aston Martin DB11 yang Classic Driver Edition, di mana warna hijau ini itu ngetren banget di tahun 60-an sehingga diangkat lagi sama Aston Martin, dibikin mobil yang warnanya bener hijau, dan hijaunya tuh mirip banget sama Vision Levante Midnight Green yang akan kita pasang di Innova ini. Ya udah dipasang sih sebenarnya. Nah, jadi gitu aja ya. Jadi kalau misal kalian pengen tahu modifikasi Innova, jika kalian punya Innova diesel atau Innova bensin yang Grand Innova 2015, nah ini bisa jadi acuan untuk kalian modifikasi sebuah mobil Innova. Nah, jadi gitu ya, kalian bisa lihat progres daripada interiornya seperti ini.
Nah, jadi sebelumnya saya udah izin dulu kepada customer pemilik Innova ini, boleh nggak kita bikin konten review selain daripada interiornya. Nah, katanya sih boleh. Nah, jadi mobil ini tuh sudah melakukan restorasi di bagian catnya. Sudah dicat ulang menggunakan warna silver metallic khas 2015, di mana silver silver stone kayak gini tuh dia cuma ada 1 tahun aja, 2015. Setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi kalau misal kalian pengen kelihatan Innova kalian tuh lebih baru, kalian bisa pakai warna ini, karena dijamin warna silver stone ini itu warna Innova yang cuma ada 1 tahun di 2015. Nah, kalau untuk ribbon kayaknya silvernya agak beda lagi ya. Nah, itu udah di full repaint warna silver. Nah, lalu kita mulai di bagian body kitnya. Ini body kitnya menggunakan kalau nggak salah Innova Luxury ya, dimana body kitnya ini add-on. Jadi yang aslinya bumper standarnya memang seperti ini, ditambahin add-on di samping sini. Nah, ini cukup rapi karena di sininya juga sudah dikasih list-list ya, jadi kelihatan banget ini original. Nah, kalau untuk ngecat seperti ini sebenarnya itu mesti hati-hati banget, karena kalau misal di bagian ini warna catnya itu bikin jeruknya kelihatan samar itu mudah, di bagian body kit itu biasanya agak susah. Jadi karena dia permukaannya tuh susah banget dibikin rata. Jadi kalau kalian ngecat body kit ya mesti kalian bawa ke bengkel yang ada pengalaman di bidang body kit, karena kalau misal body kit itu rapi banget, nggak rapi banget. Nah, lalu untuk ring fog lampnya juga ditambah DRL, dimana ini sequential, jadi dia bisa ngalir gitu ya cahayanya. Nanti saya nyalain. Lalu DRL ini juga kalau misal nyala dia warnanya putih, tapi kalau dia lagi lampu sen atau lampu hazard dia warnanya kuning, dan dia sequential tuh, keren banget. Nah, ini juga ada tambahan lampu, dimana mau lampu-lampu kayak gini ya, itu entah kenapa menambahkan aura racing look ya, dimana warna-warna kayak gini tuh sebenarnya warna kuning era-era tahun 90-an, dimana mobil-mobil kenceng, mobil-mobil Jepang JDM itu dia biasanya ada lampu sen di sebelah sini, yang dimana waktu itu kalau misal di spion itu belum zaman banget pakai lampu sen. Jadi lampu sen ya biasanya kalau nggak ditaruh di bumper, taruh di bagian fender. Nah, lalu di bagian headlamp juga udah dibeningin lagi dan dikasih stiker warna biru. Nah, sebenarnya kalau untuk headlamp itu jarang banget ada kerusakan di bagian dalam headlampnya, kecuali ada bocor air, biasanya berjamur. Nah, kalau hanya retak rambut, itu sebenarnya biasanya headlamp bisa direstorasi. Nah, untuk restorasi headlamp itu biasanya harus diamplas-amplas dulu, ngilangin retak rambutnya, dan terakhir di finishing. Nah, ada yang finishingnya pakai nano burn coating, ada yang finishingnya dia pakai cat atau clear coat, atau untuk pernis di bagian khusus untuk headlamp. Nah, lalu juga kita bahas di bagian grillnya. Jadi grillnya ini yang aslinya chrome sudah dirubah menjadi black chrome. Jadi black chrome itu nggak cuma di bagian grill, tapi juga di bagian logo Toyotanya. Nah, untuk black chrome sendiri, ini kebetulan kayak sih pakai stiker, tapi black chrome itu sebenarnya kalian bisa pakai dua macam. Nah, kayak bisa pakai stiker yang warna hitamnya itu black chrome-nya itu hybrid, dimana kalau stiker yang black chrome biasanya itu kan warnanya memang jadi lebih hitam, tapi glossnya berkurang. Sedangkan kalau misal kalian ambil yang stiker chrome-nya itu hybrid, itu biasanya dia jatuhnya gloss, jadi kelihatan banget original. Jeruknya itu nggak ada, jeruknya rata. Nah, kalau misal kalian juga pengen black chrome juga, itu kalian juga bisa cat. Biasanya kalau di bagian sini itu kan stikernya dia masih lumayan relatif mudah ya, tapi kalau di bagian logo itu biasanya susah banget. Jadi kalau misal kalian pengen totalitas, sebenarnya itu kalian bagusnya sih kalian cat aja gitu pakai warna candy black, karena kalau misal warna candy black itu dia kelihatan kayak original gitu ya, kayak mobil-mobil Toyota yang zaman-zaman sekarang itu pakainya black chrome kayak Fortuner VRZ, apalagi kayak Staria itu malah ini ya warnanya warnanya kayak gini, coklat gini. Nah, itu udah common banget di mobil tahun 2021 itu udah pakai rata-rata udah pakai black chrome, kayak HRV, CRV itu udah full black chrome semua. Nah, kalau misal kalian cat itu sebenarnya jika pakai warna candy black itu kalian bisa bikin jeruknya itu hampir kayak nggak ada ya, jadi kayak jeruknya tuh rata banget, sehingga kalau misal dilihat tuh benar-benar kelihatan gloss banget, dan bisa ke sampai celah-celah terkecil.
Dan apalagi kalau misal kalian pengen bikin black chrome sampai ke emblem-emblem kayak di bagian belakang. Nah, jadi biasanya kalau bagian kayak gini-gini susah banget di stiker ya, susah banget untuk bisa maksimal untuk stikernya, karena stiker sendiri dia punya elastisitas yang terbatas. Dengan kalau cat itu kalian bisa benda cair ya, dia bisa mengisi ke pori-pori, sela-sela, bisa lengkap semua keisi. Nah, ini kayak gini-gini itu kalian bisa background menggunakan pengecatan kayak di black. Nah, lalu juga jika kalian pengen upgrade spion Innova, itu sebenarnya ada dua pilihan ya. Kalian bisa upgrade ke misalnya Innova tipe G, kalian bisa upgrade ke yang lumayan oke itu Innova tipe V. Atau juga kalian bisa upgrade ke Innova Ribbon seperti ini. Nah, sebenarnya plus minus, kalau misal kalian upgrade ke Innova Ribbon, itu memang harganya lebih mahal dibanding yang kalian upgrade Innova tipe V. Tapi, kelebihan daripada Innova Ribbon secara bentuk, dia lebih modern. Lalu, lampu LED yang ada di sini, ini sih udah diganti sequential, tapi aslinya sendiri itu udah keren banget. Karena lampunya itu sudah LED, lalu di bagian bentuknya dia udah modern, kebetulan di sininya tuh sama. Jadi Innova Ribbon dan Innova lama itu sebenarnya dia punya bracket spion itu dia sama. Jadi kalau misal kalian pindahin, tinggal kalian susun ulang wiring kabelnya aja, atau kalian bisa pesan ke marketplace. Biasanya tuh banyak banget yang jual juga, atau kalian juga bisa pesan ke Agejok untuk kalian pasangin spion seperti ini. Kelebihannya juga, kalau misal kalian pasang Innova Ribbon, spion Innova Ribbon, dia ada downlightnya gitu. Jadi kalau misal walaupun Innova kalian lama, ada downlightnya tuh rasanya gimana ya, kalau mau masuk tiba-tiba lampunya nyala gitu kan. Nih lampunya nyala tuh kayak auranya tuh kayak disambut gitu ya, kayak kita lagi datang kemana atau kita disambut baik oleh si orang lain itu. Jadi kayak mobil ini kayak menyambut kita dengan baik ketika kita mau masuk ke dalam mobil cabin. Karena kalau misal lampu kayak gini itu kayak welcome banget gitu, rasanya kita diterima dengan baik. Apalagi kalau originalnya Innova tipe V atau Venturer itu dia lampunya warna kuning, tapi ini sih udah diganti warna putih. Kalau warna kuning itu kayak welcoming banget. Lalu kalau misal kalian ambil ini kan kebetulan udah di karbon, itu kalau original tipe V itu biasanya dia warnanya sesuai cat body. Tapi kalau kalian ngambil Venturer, itu dia warnanya chrome. Jadi kalau kalian yang nggak suka chrome, sebenarnya kan bisa ngambil punya Innova Ribbon tipe V yang warna hitam. Karena kalau warna hitam itu kelihatan nggak terlalu, istilah kalau kalian ngambil warna catnya sesuai body, takutnya kan belang, kalian mesti cat ulang. Kalau warna hitam tuh warna universal. Jadi kalau kalian ambil warna hitam, itu udah kayak, udah elegan banget lah. Spion warna hitam tuh udah common banget di tahun-tahun sekarang. Nah, satu lagi kalau misal kalian ambil Innova tipe V atau spion Innova Ribbon Venturer atau VRZ, biasanya dia sudah built-in retractable-nya. Jadi kalau kalian pasang, dia sudah retract. Nah, sekarang kita bahas di bagian kaki-kakinya. Jadi kaki-kakinya ini dia menggunakan velgnya udah diganti menggunakan race ukuran 18 dan bannya dia menggunakan Yokohama Advan Neova. Ukurannya 245 R18. Jadi setup ring 18 ini sebenarnya pas banget di Innova lama, apalagi kalau kalian pendekin. Jadi kalau misal kalian ganti velg itu jadi lebih lebar, ya otomatis gripnya pasti lebih oke. Karena mobil Innova ini kalau misal kalian udah naikin tenaganya, itu tenaganya gila-gilaan, bisa sampai 200 horsepower. Minimal remap aja udah 150 horsepower. Jadi kalau misal kalian remap aja itu harusnya kalian udah ganti velg atau minimal ganti ban yang ukurannya lebih lebar. Karena kalau aslinya Innova itu kan dia ukurannya 195 atau 185 gitu ya. Paling nggak kalian naikin 215 atau 205 sehingga gripnya itu ke aspal itu jauh lebih bagus dibanding ban standar. Nah, ini udah oke banget pakai Yokohama Advan Neova. Itu udah ban yang untuk kelas tinggi lah ya, untuk balap gitu ya. Advan Neova lebarnya 245 lagi, jadi ini pasti gripnya luar biasa. Dan kayaknya sih udah dipendekin juga. Nah, yang dimana tadinya kalau Innova depan itu dia bisa kayak 4-5 jari, sekarang tinggal 3 jari. Jadi setupnya ini oke banget sih buat saya. Nah, di bagian belakang juga sama, dia menggunakan race juga.
Untuk bannya dia menggunakan Yokohama Atman Nova juga, ukurannya sama 245 R18. Jadi tapaknya tuh 245, tebelnya ini 45, ring 18. Dan ini menurut saya sih oke banget ya, karena kalau Innova itu kalian ganti velg tapi kalian nggak pendekin, itu dia nungging banget, karena mobil ini sebenarnya mobil penumpang, mobil barang. Jadi Toyota sendiri dia bikin bokongnya ini memang naik banget ya. Jadi kalau keisi barang atau keisi 7 penumpang, at least dia bisa rata dengan yang depan. Nah, pada mobil Innova sekarang ini itu kebanyakan dipakai untuk mobil-mobil hobi. Jadi kalau misal kalian naik pakai mobil ini untuk hobi, sebenarnya nggak ada salahnya kalian pepetin, atau yang belakang kalian lebih diratain sama depan. Yang depannya 3 jari, belakang 4 jari. Menurut saya ini selisihnya masih dikit banget dibanding selisih jarak ban dan fender di Innova standar. Ini talang air ini adalah talang air Innova Luxury, di mana talang air ini secara bentuk dia bagus banget, slim banget, dan kalian bisa lihat materialnya tuh tebal banget. Bahkan menurut saya talang air ini adalah talang air terbaik sepanjang Innova. Sampai Innova Ribbon pun itu menurut saya talang airnya kalah cakep sama talang air yang Innova Luxury ini. Makanya nggak heran second pun talang air Innova Luxury ini harganya jutaan. Boleh kalian percaya atau enggak, bisa 1,5, bisa 1,3, karena memang barangnya jarang banget, keluarnya cuma dikit, dan dia bener-bener kayak slim banget gitu loh, kayak elegan banget bentuknya. Nah, kita bahas tentang setup kaca film untuk Innova. Nah, Innova sendiri itu kaca filmnya tuh kacanya tuh gede banget, dan dia cukup landai dibanding yang Kijang LGX ya. Ini dia cukup landai, apalagi Innova Ribbon dia lebih landai lagi sih menurut saya. Jadi kalau misal kalian pasang kaca film itu bagusnya kalian pasang yang kayak contoh yang warna kristal-kristal kayak gini. Itu kan pakai 3M Crystalline. Maaf mobilnya agak kotor, tapi sebenarnya yang saya pengen jelasin adalah dibandingkan kaca film, jika kalian pakai kaca film yang nggak terlalu gelap, misal 20 atau 40%, sebenarnya kalau misal kalian pakai kaca film yang kristal kayak 3M Crystalline, ini oke banget, karena kalau siang dia mantulin cahaya. Jadi kalau misal orang dari luar, dia nggak susah ngelihat masuk karena pantulannya itu warna silver, tapi kalau dari dalam kita berasa terang banget. Jadi nggak perlu pakai kaca film yang gelap-gelap banget untuk di bagian depan jika menggunakan kaca film kristal. Nah, ini sekarang kita masuk ke segmen interiornya. Nah, saya akan menjelaskan kenapa interior seperti ini tuh cukup worth it untuk kalian kerjain di Innova. Karena alasannya macam-macam. Karena Innova ini sekarang udah, Innova diesel ini terutama diesel ya, sudah menjadi mobil hobi ya. Jadi bukan mobil untuk ngangkut-ngangkut orang lagi, ngangkut-ngangkut barang, tapi karena potensi mesinnya ini kenceng banget, jadi sekarang itu banyak jadi mobil hobi. Saya rasa kalau misalnya kalian bangun mesin Innova, itu kalau kalian nggak bangun interiornya, rasanya kurang afdol ya. Jadi kita bahas dari interiornya. Nah, jadi interiornya ini sebenarnya kita konsepnya lebih ke arah European look gitu. Kenapa European look? Karena mobil Jepang itu biasanya adalah mobil Eropa yang disederhanakan. Jadi kalau misal kalian pengen Innova ini rasanya jadi lebih mewah, fiturnya lebih lengkap, itu kalian bisa contoh mobil-mobil Eropa. Nah, ini adalah salah satu warna mobil Eropa yang klasik banget dan mewah banget. Nah, ini warna Visual Levante warna midnight green, di mana warna ini dipakai di Aston Martin DB11. Dan itu yang Classic Driver Edition. Nah, itu warnanya hijaunya tuh kayak gini, jadi cakep banget. Jadi mungkin warna hijau ini diangkat tahun 60-an tuh kan, mobil hijau-hijau kayak gini kan lumayan terkenal ya, jadi diangkat kembali. Nah, kalau misal kalian pakai warna hijau kayak gini, itu kalian mesti pilih hijaunya yang soft kayak gini ya, karena nggak semua hijau itu mewah. Ada hijau yang mentereng-mentereng kayak hijau stabilo gitu ya. Itu menurut saya justru faedahnya agak kurang, karena kalau misal kalian pakai hijau stabilo, itu saya jamin dah kalian siang-siang naik mobil matanya pasti pedes gitu. Karena untuk dashboard sendiri itu syarat utamanya itu adalah pertama harus warna gelap. Nah, selain karena warna gelap itu dia menyerap cahaya, nggak memantulkan ya. Kalau misal warna terang itu biasanya memantulkan dan bikin silau. Nah, yang kedua untuk bagian dashboard itu wajib banget untuk teksturnya itu doff gitu. Jadi kalau misal
teksturnya itu mengkilap, itu juga jadi mengganggu gitu. Apalagi ada bahan-bahan sintetik yang kalau misal kalian pasangin di dashboard, dia mantul, kalian berkendara siang hari, wah udah nggak keruan lah penglihatan. Jadi kalian bisa mengganggu konsentrasi, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, untuk ini kita retrim. Nah, ini kita retrim menggunakan single stitching. Lalu di sini udah kita retrim juga, kita pisah supaya airbagnya ini dia bisa meledak, kalau meledak dia bisa kelepas sempurna. Nah, kebetulan supaya meminimalkan gap yang ada di sini, itu di sini kita cat. Nah, ini kita cat warna midnight green juga. Di sini kita retrim, ini kita cat. Lalu ini semua udah kita cat semua ya. Cat semua, lalu di sini kita pakai stiker. Nah, stiker ini kan bisa lihat rapi banget ya. Ini stiker udah kita desain dan kita fitment persis plek sama bentuk Innova tipe G. Nah, kenapa nggak bikin Innova lama, Mas? Atau mungkin Innova Ribbon, Innova kayak gini tipe G nggak dibikin AC-nya kayak Innova tipe V. Nah, sebenarnya kalau misal kalian pengen rubah AC itu kalian banyak banget yang mesti kalian rubah. Karena buka tutup AC Innova yang tipe V itu sistem AC-nya beda jauh dibanding yang ini. Kayak misal buka tutup ini kan manual ya. Kalau yang Innova tipe V itu dia udah elektrik. Jadi kayak mesti lumayan menghabiskan biaya gitu. Daripada kalian untuk upgrade ini, mendingan kalian modif interior kayak gini. Nah, lalu ini udah dipasangin karbon fiber asli. Nah, lalu ini udah kita cat semua. Ini kita cat, nih catnya. Nah, lalu ini juga shift knob-nya kita udah retrim pakai Alcantara. Lalu ini for karbon, ini juga karbon, ini karbon. Lalu di bagian setir diganti punya Innova Ribbon yang sudah dimodifikasi. Nah, yang dimodifikasi apa? Dia konturnya dibentuk, lalu dia sudah flat bottom. Setirnya ini sudah pas banget sama genggaman tangan dan dibentuk kontur-konturnya. Di sini karbon, dan ini udah di retrim menggunakan Alcantara. Jadi mewah banget dan juga jahitannya itu match banget dengan interiornya. Jadi yang dibilang match adalah perpaduan warna hitam dengan benang-benang yang warna biru dan merah. Contohnya di sini ini warna biru muda dan biru tua, warna merah khas-khas mobil Eropa, terutama BMW M3, M5 gitu-gitu ya. Lalu di sini juga warna merah dan biru. Di sini stitchingnya juga kita bikin warna biru tua, biru muda, dan merah. Nah, itu ciri khas mobil Eropa BMW. Dan ini sabuknya juga sudah diganti menggunakan sabuk BMW M3, dimana warnanya juga match merah, biru tua, dan biru muda. Jadi interior ini harus senada ya. Jadi kalau misal kalian bikin interior itu nggak harus mirip dengan warna eksteriornya, tapi kalian wajib banget nggak melenceng daripada interior mobil originalnya. Atau kalau misal kalian total rombak kayak gini ya kalian total rombak aja sekalian gitu. Lalu di bagian plafonnya itu kita retrim menggunakan semi Alcantara. Nah, kenapa nggak Alcantara? Karena Alcantara sendiri bahannya agak susah dan sebenarnya itu bahan yang nggak dijual di umum. Nah, jadi untuk plafon ini menggunakan semi Alcantara, dan plafon ini biasanya dipakai di mobil-mobil mewah kayak misal S-Class atau G-Class. Saya menemuin G-Class, lalu Lexus, juga BMW yang serinya tinggi ya. Jadi bukan kayak BMW seri 3 atau seri 5, itu biasanya bahan plafonnya masih belum sweat. Itu bahannya kayak masih kayak bolong-bolong gitu. Sedangkan kalau sweat ini benar-benar di mobil tipenya yang mewah punya. Jadi kayak yang miliatan lah biasanya baru pakai sweat. Nah, ini diaplikasikan ke Innova, jadi rasanya Innova ini mewah banget. Sampai ke sun visornya juga kita retrim. Ini menggunakan semi Alcantara, ini dicat semua full black, cakep banget. Jadi kalau dipegang itu rasanya mewah. Dan bahan semi Alcantara ini biasanya kalau sweat itu kan dia kalau dua arah gitu suka nemblong-nemblong belang-belang gitu ya. Yang di sweat ini itu dia nggak terlalu kelihatan walaupun masih ada. Jadi secara pemandangan dia nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu kelihatan kotor. Nah, untuk handle-handle sendiri udah kita cat warna hitam. Nah kita sekarang bahas tentang jok elektrik. Nah, untuk jok elektriknya sendiri
itu kebetulan saya settingannya mengikuti ACC on karena supaya lebih aman dan nggak boros aki. Kenapa masukin ke ACC on? Karena supaya menjaga supaya nggak ada arus ketika mobil itu dalam posisi off atau mobil dalam posisi terkunci. Karena kalau misal ada arus ya otomatis lebih berbahaya ya dibanding yang beneran nggak ada arus. Saya rekomendasi banget jika kalian tuh punya Innova, kalian wajib banget ganti jok elektrik. Nah, kenapa kalian wajib banget ganti jok elektrik? Karena Innova sendiri itu joknya yang menurut saya itu kekurangannya adalah dia punya panjang ini tuh lumayan pendek. Jadi kalau untuk menopang paha itu dia kurang enak, kurang nyaman, dan juga joknya ini lumayan sempit gitu. Jadi kalau misal kalian pengen jok yang lebih lebar, itu kalian bisa upgrade ke jok elektrik. Nah, kenapa kalian bisa ganti jok? Kalian wajib banget ganti ke jok mobil Eropa. Karena biasa mobil Jepang itu jok elektriknya itu cuma kanan doang, yang kiri manual. Nah, masalahnya di situ. Jadi kalau kalian pengen ganti jok yang elektriknya itu dua-duanya, biasanya itu di mobil-mobil mewah kayak di Lexus, BMW, atau Mercedes-Benz kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misal kalian ngambil jok elektrik, itu salah satu pertimbangan di Innova adalah jok elektrik yang mobil Eropa biasanya atau Lexus itu biasanya lumayan pendek. Lexus sih beberapa ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, kebetulan Lexus yang dipakai ini dia lumayan pendek. Jadi kalau misal dipendekin dia pendeknya nah bisa maksimal segini ya. Ini masih bisa turun lagi. Nah, jok Lexus ini lumayan pendek dan juga joknya itu nggak terlalu gede. Jadi kalau misal maju mundur tuh masih muat di Innova. Nah, lalu untuk jok Lexus ini dari segi fitur juga lumayan lengkap. Jadi dia bisa maju mundur, kemiringan dudukan bisa diatur. Walau headrestnya masih manual, naik turunnya masih manual. Lalu ini kemiringannya dia diatur pakai elektrik, dan juga kalau misal kelebihan daripada jok ini dia ada lumbar supportnya, jadi bisa maju mundur di lumbar supportnya seperti ini. Nah, itu kelebihan jok Lexus LS 220. Dan kebetulan kalau Lexus ini termasuk yang tergolong pendek, karena kalau Innova itu joknya lumayan tinggi, jadi kalau kita pakai seringkali kurang nyaman karena kita berasa di mobil Jeep, padahal kita kadang bawa Innova yang mobilnya kencang, kita berasanya pengen di sedan. Jadi kalau kalian pengen ngerasa bawa mobil kencang pakai Innova diesel, lalu kalian pengen rasanya duduk di sedan, itu kalian wajib banget ganti ke jok elektrik yang pendek kayak gini. Apalagi kalau misal kalian itu penyuka audio, itu kadang kalian butuh setup tempat duduk yang pendek. Makanya kalau misal kalian ganti Innova Ribbon, biasanya harganya nggak jauh beda dibanding jok elektrik yang kayak misal Lexus atau BMW kayak gitu. Karena jok Innova Ribbon sendiri barangnya cukup langka, kategorinya mobilnya cukup baru, bahkan nggak elektrik, tapi memang dari segi usia dia umurnya paling baru dan mekanikalnya tuh cukup awet kalau Innova Ribbon. Tapi nggak ada salahnya kalian ganti ke jok elektrik seperti ini, karena jok elektrik ini benar-benar dipakai tuh nyaman banget dan fiturnya bisa kalian nikmatin banyak banget jika kalian berkendara jarak jauh, terutama paling efek kalau misal kalian suka nyetir ke luar kota, itu nikmat banget pakai jok mobil-mobil premium seperti ini. Nah, lalu juga ini pintu udah kita repaint warna hitam semua, dan kalau misal kalian ngecat interior itu wajib banget warnanya tuh doff, jangan sampai mengkilap. Karena kalau misal mengkilap boleh, tapi jangan terlalu mengkilap, karena kalau misal terlalu mengkilap kesannya jadi cipi atau kelihatan murah, dan juga terlalu mantul cahayanya, itu pasti nggak nyaman banget kalau kalian nyetir di siang hari di interior yang mengkilap. Makanya kalau udah kayak gini tuh kalian jangan istilahnya kasih cairan-cairan kimia yang mengkilap. Jadi biarin aja doff, kelihatan original, natural. Jadi kalau dipegang juga nyaman, nggak terlalu oily, dan juga secara fungsi dia nggak memantulkan cahaya. Nah, lalu untuk di bagian karbon, panel pintu ini juga udah di karbon. Nah, kalau karbon sendiri sebenarnya ada beberapa tipe ya. Ada yang carbon fiber kayak gini, ada yang forged carbon. Kalau forged carbon tuh lebih acak gitu ya. Lalu ini untuk door trimnya kita retrim menggunakan Vision Levante Napa juga.
Ini sampai sini kita cat semua, ini kita cat semua, dan kalian bisa lihat nih catnya ya seperti ini. Dan biasanya kalau Innova Reborn itu, Innova lama kalau dicat itu seringkali yang gampang lepas di bagian sininya, karena sabuk pengaman itu kan kadang Innova kita suka lupa. Kan sabuk pengaman Innova itu kalau narik soft banget ya. Jadi kalau misal habis kalian pakai, lalu kalian lepas, nah dia suka kelempar keluar. Nah setelah keluar dia nariknya terlalu lama, kalian udah keburu keluar, kalian tutup pintu, jebret. Nah ini bodi aja lecet, apalagi cat yang ada di sini, apalagi cat bodi aja yang dia kuat aja dia lecet ya gitu. Nah seperti itu. Lalu kita bahas tentang karpet. Nah jadi karpet sendiri itu fungsinya selain untuk supaya nggak gampang kotor, dia juga harus mewah gitu. Jadi kalau misal kalian pengen karpet yang nggak gampang kotor, itu kalian bisa tiru di modifikasi Innova ini. Itu dia pakai karpet dasar kulit, lalu juga di atasnya kita tambahin karpet 360, dimana karpet 360 ini fungsinya seperti karpet dasar, tapi dia nggak cover semua, mungkin 50-60% aja yang di cover karena masih ada celah untuk kotoran masuk. Tapi ada juga karpet atas ini, karpet bluedru, karena kalau karpet orinya itu kan biasa udah lusuh ya. Jadi sekalian aja diganti lapis 2-nya menggunakan bluedru dari Diablo 60. Dan karpet ini yang ini dia cukup stabil karena dia ada klipnya di sini. Dan juga kalau bersihin itu gampang banget. Kalian tinggal bersihin karpet bluedru-nya aja, kalian copot, kalian bersihin. Dan juga karpet di 360-nya ini kalau misalnya ada debu-debu atau pasir, itu kalian tinggal kebas aja pakai kain microfiber atau kalian pakai kain-kain kotor lah, supaya kotornya itu gampang dikeluarin kayak gitu. Nah jadi kalau misal karpet ini sebenarnya selain fungsi untuk supaya nggak gampang kotor, tapi juga ada fungsi kemewahan, fungsi menyerap kotoran dan pembersihannya juga mudah. Dan juga untuk karpet ini dia ada fungsi peredamannya juga. Jadi kalau misal kalian pengen lebih redam gitu ya, kalian bisa pasang karpet dasar dan karpet 360 seperti ini. Itu jadi mewah dan lebih kedap. Nah jadi audionya udah dikerjain oleh Prima Auto Sound. Jadi saya juga udah lihat bahwa pengerjaan itu rapi. Jadi dibikin box-box di bagian powernya, woofernya itu dibikin rapi, dibungkus bluedru hitam dan sweat. Pilarnya sih nunggu di Prisma Auto Sound. Nah mungkin buat kalian yang pengen modifikasi interior yang jok atau interior, itu pasti kan sering banget yang nanya ke saya, Om kalau misal saya mau modifikasi interior, mending saya ke interior dulu atau ke audio dulu. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang relatif. Jadi kalau misal kalian pengen pasang jok doang atau yang nggak cukup ekstrim, nggak bongkar-bongkar dashboard, itu lebih baik kalian bisa pasang jok dulu, lalu habis itu kalian bawa ke audio. Karena untuk audio itu biasanya terakhir, karena kalau misal interior biasa udah jadi, secara tampilan mata udah dapet, udah enak, udah rapi. Itu kalau misal untuk audio itu sebenarnya butuh tuning ulang terakhir. Jadi kalau untuk kalian pasang jok doang, itu sebenarnya kalian bisa pasang di jok dulu, lalu terakhirnya di audio. Atau kalau misal kalian modifikasinya cukup ekstrim seperti ini, kayak full interior, full repaint warna black, itu mau nggak mau kalian mesti bolak-balik. Jadi mungkin bisa kalian kerjain interiornya dulu sambil dirakit audionya, atau biasanya sih tetap masih bolak-balik ya. Jadi kalau misal kayak gini nih udah finish semua lah, ini habis ini di bengkel audio untuk di fine tune ulang atau di tuning ulang supaya dapat hasil audio yang maksimal. Nah, jadi untuk modifikasi Innova seperti ini sebenarnya itu bukan buat kalian yang suka standar gitu. Nah, jadi sebenarnya modifikasi ini lebih ke arah hobi ya. Jadi kalau kalian pengen interior yang rasa-rasa mobil Eropa di sebuah mobil Jepang, apalagi mobil keluarga, apalagi mobil bareng kayak gini ya, menurut saya sih di Innova ini worth it banget, karena mobil ini sebenarnya nyaman, mobil ini tuh comfort oriented, suspensinya lembut, jadi kalian bikin keras pun dia masih lembut. Dan untuk interior seperti ini
yang perlu kalian untuk kalian modifikasi seperti ini, yang perlu kalian alokasikan adalah pertama budget, yang kedua adalah waktu, karena modifikasi ini nggak mungkin bentar dan budgetnya nggak mungkin sedikit, tapi seimbang dengan kepuasan yang kalian dapat ketika kalian udah modifikasi ke interior seperti ini. Jadi kalau kalian modifikasi interior yang cukup ekstrim seperti ini, itu kalian wajib banget ke AG Jok, karena untuk Innova sendiri experience-nya itu udah saya kebut dulu. Jadi di Innova saya udah saya explore semua, jadi paling enggak resiko-resiko atau kelemahan-kelemahan atau kelebihan daripada modifikasi di Innova Grand ini itu paling enggak saya udah tahu. Maka dari itu mungkin jam terbang yang mempengaruhi ya. Jadi mungkin saya udah lumayan dapat Innova kayak gini dan lumayan banyak. Jadi kalau misal ada reference itu rata-rata saya udah tahu arah modifikasinya seperti apa. Dan yang penting kalau misal kalian modifikasi seperti ini itu sebisa mungkin ke AG Jok, karena kalau misal di AG Jok itu untuk pengerjaan seperti ini mungkin bisa tergolong yang nggak cepat juga, tapi kualitas kita bisa paling nggak pertanggungjawabkan lah untuk kualitas apa yang kita kerjakan. Dan pengecatan sendiri kita udah R&D kira-kira mana yang lebih awet, mana yang makin kesini maka kita pakai jenis-jenis set yang makin awet. Wood panel juga kita research di mana wood panel mana yang paling cocok untuk sebuah Innova, dan saya lagi research juga di Innova Reborn. Jadi kalau misal kalian pengen lihat hasil modifikasi Innova Reborn yang rasa mobil ke Eropa tapi ada di Innova Reborn dan masih nyaman pakai harian, nanti kalian bisa ikutin di video Timothy AG Jok. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk ini kalian masih bisa menjadi referensi buat kalian modifikasi sebuah Innova kayak gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan modifikasi Innova wajib banget minimal remap. Itu wajib banget yang Innova 2KD, karena kenaikan tenaganya langsung 50%. Jadi gitu aja ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi kalau kalian mau remap di Semarang kan bisa ke Edge Auto Store, atau kalau misal di Jakarta banyak ya, ada Copen Spencer, ada di Auto Cartrix, ada di Rev yang mungkin sudah punya nama, banyak banget yang sudah bisa tuning atau remap Innova diesel, terutama yang 2KD ini. Jadi menyesuaikan aja sama kecocokan masing-masing, karena tiap bengkel biasanya punya resep sendiri. Saya pun sebagai di AG Jok, saya punya resep sendiri juga untuk modifikasi di interiornya. Jadi gitu ya. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.